Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 MKWK Bahasa Indonesia kelas 55 dengan dosen pengampu Miss Roma Kio Kaesaniro SSM HUM akan mempresentasikan laporan jurnal yang telah kami kerjakan dengan judul Upaya Pencegahan Narkoba di Kalangan Remaja Sumatera Barat melalui edukasi dan sosialisasi media sosial dengan bahasa yang efektif dan persuasif. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu dengan saya sendiri sebagai moderator, Noval Arif, dengan NIM 2411523009 dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi. Dan rekan saya, Perkenalkan, saya Amanda Putri Aldiana dengan NIM 2411113011 dari jurusan Teknik Pertanian dan Biosistem. Lanjut. Baik, saya Aurelia Putri Dania dengan NIM 2410911014 dari jurusan Teknik Mesin. Perkenalkan, nama saya Dery Auli Fitri dengan NIM 2410432032 dari jurusan Matematika. Perkenalkan, nama saya Cindy Septiani dengan NIM 2410611013 dari jurusan Peternakan. eh, lanjut di sini kami memilih website Jurnal Pijar untuk mensubmit luaran jurnal dari kelompok kami. Next, ada latar belakang yang akan dijelaskan oleh Derry. Pada Derry, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan latar belakang dari jurnal kami yang berjudul Upaya Pencegahan Narkoba di Kalangan Remaja Sumatera Barat melalui edukasi dan sosialisasi media sosial dengan bahasa yang efektif dan persuasif. Jadi, penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja adalah ancaman serius terhadap kesehatan dan masa depan generasi muda. Remaja rentan terhadap pengaruh negatif narkoba karena faktor-faktor seperti tekanan pergaulan, rasa ingin tahu, dan lingkungan sosial yang kurang mendukung. Dan menurut data Badan Narkotika Nasional menunjukkan angka penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Indonesia, termasuk di Sumatera Barat, semakin meningkat, menuntut upaya serius dari pemerintah dan masyarakat untuk mengatasinya. Jadi, narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Narkoba dapat menyebabkan kecanduan atau adiksi. Jadi, yang menyebabkan ada dua faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba adalah yang pertama faktor internal, yaitu faktor kepribadian, keluarga, dan ekonomi dapat mendorong remaja untuk menggunakan narkoba. Yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu pergaulan, lingkungan sosial, dan ketersediaan narkoba yang mudah didapat merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi remaja untuk menggunakan narkoba. Kemudian ada 4 dampak penyalahgunaan narkoba dan peran nilai Pancasila. Yang pertama, dampak fisik dan mental. Yang kedua, gangguan perkembangan sosial dan akademik. Yang ketiga, ancaman masa depan bangsa. Yang terakhir, pentingnya nilai Pancasila, yaitu nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan sebagai landasan moral untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Beberapa pemanfaatan media sosial dalam penjagaan narkoba. Yang pertama, media sosial memiliki potensi besar sebagai alat edukasi untuk menyampaikan pesan-pesan pencegahan narkoba dengan gaya menarik dan mudah dipahami. Kemudian apa sih tantangannya? Yaitu upaya pencegahan melalui media sosial menghadapi tantangan seperti keberagaman konten yang dapat mempengaruhi persepsi remaja terhadap narkoba dan rendahnya efektivitas edukasi tanpa strategi komunikasi yang tepat. Terima kasih kepada Derry atas penjelasannya. Selanjutnya ada metode penelitian yang kami gunakan yang akan dijelaskan oleh Aurel. Pada Aurel, dipersilakan. Baiklah,
Untuk metode penelitian, penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui kuesioner daring yang disebar kepada mahasiswa Universitas Andalas angkatan 2024. Kuesioner berisi 9 pertanyaan untuk mengukur pemahaman remaja terhadap kampanye pencegahan narkoba. Sini kita dapat melihat bahwa hasil penelitiannya adalah 85% pentingnya bahasa. Responden menilai sangat penting menggunakan bahasa yang jelas dan persuasif dalam konten edukasi di media sosial terkait pencegahan narkoba. Responden menjawab 60% teks persuasif. Responden berpendapat bahwa teks persuasif merupakan jenis teks yang paling efektif untuk menyampaikan edukasi tentang narkoba di media sosial. Dan terakhir ada 75% keterampilan menulis. Responden setuju bahwa keterampilan menulis yang dipelajari di mata kuliah Bahasa Indonesia dapat membantu dalam membuat konten edukasi tentang narkoba. Baik, terima kasih Aurel atas penjelasannya. Selanjutnya itu ada simpulan dan saran yang akan dijelaskan oleh Amanda. Kepada Amanda, disilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan simpulan dan saran dari jurnal kami. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan bahasa yang efektif dan persuasif dalam edukasi dan sosialisasi pencegahan narkoba di media sosial sangat penting untuk meningkatkan keterlibatan remaja dan memperkuat sikap mereka terhadap bahaya narkoba. Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam konten edukasi juga membantu menanamkan kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial. Untuk memastikan pesan pencegahan narkoba tersampaikan secara optimal, penelitian ini menyarankan pengembangan lebih lanjut dalam pendekatan edukasi berbasis media sosial dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Terima kasih Amanda. Selanjutnya itu ada bentuk dari luaran lainnya, yaitu kelompok kami membuat poster yang akan dijelaskan oleh Cindy. Kepada Cindy, disilakan. Oh, maaf Cindy, itu masih di mute. Lupa. Baik, untuk posternya, upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di Sumatera Barat melalui edukasi dan sosialisasi di media sosial dengan menggunakan bahasa yang efektif dan persuasif. Di sini yang pertama kami mengambil poin yaitu pendahuluannya, yang mana pendahuluan mengingat remaja merupakan kelompok yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba, penggunaan bahasa yang tepat dalam kampanye pencegahan dapat meningkatkan efektivitas pesan yang disampaikan. Edukasi melalui media sosial dirancang menggunakan bahasa yang persuasif, informatif, dan akrab untuk menarik perhatian serta menanamkan kesadaran akan bahaya narkoba. Selanjutnya ini ada faktor penyebab narkoba, ada dua. Yang pertama itu faktor internal, terdiri dari faktor kepribadian, faktor keluarga, dan faktor ekonomi. Selanjutnya itu ada faktor eksternal, terdiri dari faktor pergaulan, faktor lingkungan sosial atau masyarakat. Yang ketiga ada peran bahasa persuasif. Dalam upaya pencegahan narkoba, teknik komunikasi yang dapat digunakan adalah teknik komunikasi persuasif. Karena komunikasi persuasif paling sesuai dalam menyampaikan informasi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya ada kesimpulan, media sosial sebagai platform yang populer di kalangan remaja dapat menjadi alat edukasi yang efektif jika disertai dengan konten yang menarik seperti teks persuasif dan visual informatif. Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam konten edukasi juga terbukti membantu menanamkan kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial pada remaja. Selanjutnya, pesan dan kesan. Pesannya untuk Miss, jangan bosan untuk mendidik mahasiswa yang kurang ilmu dalam pengetahuan dan semoga
Ilmu yang selama ini Miss berikan menjadi ilmu bermanfaat bagi kami semua. Dan untuk Miss Romakio Kesaniro, terima kasih telah membimbing dan mendidik kami dari kesalahan sebelumnya, kami bisa berubah menjadi lebih baik. Semoga semua mahasiswa kelas 55 bisa sukses dimanapun berada. Kesannya, kami sangat senang belajar mata kuliah wajib Bahasa Indonesia ini. Sebelumnya, terima kasih untuk Miss telah mengajar kami selama 1 semester ini. Karena Miss telah memberikan yang terbaik untuk kami dan mampu meningkatkan motivasi kami dalam belajar lebih giat dan selalu semangat menghadapi sulitnya mata pelajaran eh, Bahasa Indonesia ini. Kami semua sangat senang belajar Bahasa Indonesia bersama Miss. Sekian, terima Terima kasih Cindy atas penjelasannya. Oh, melalui presentasi yang telah disampaikan, kita dapat menarik beberapa kesimpulan penting terkait upaya pencegahan narkoba di kalangan remaja di Sumatera Barat. Di tengah tantangan yang semakin besar, khususnya dengan perkembangan teknologi dan media sosial yang pesat, kita menyadari bahwa pencegahan narkoba harus dilakukan secara lebih inovatif dan relevan dengan kebutuhan serta pola pikir generasi muda saat ini. Edukasi dan sosialisasi melalui media sosial menjadi salah satu strategi yang sangat efektif untuk menjangkau remaja dengan menggunakan bahasa yang tepat, mudah dipahami, serta persuasif. Pesan pencegahan narkoba dapat lebih cepat diterima dan diterapkan oleh remaja. Pemanfaatan pemanfaatan media sosial sebagai alat komunikasi dan kampanye juga memungkinkan pesan ini tersebar luas dengan biaya yang lebih rendah namun tetap memiliki dampak yang signifikan. Selain itu, peran keluarga, sekolah, serta masyarakat yang sangat penting dalam mendukung upaya ini. Kolaborasi antara berbagai pihak akan menciptakan sinergi yang lebih kuat dalam membentuk lingkungan yang mendukung tumbuh kembang remaja yang sehat dan bebas dari pengaruh narkoba. Oh, pemahaman tentang bahaya narkoba harus terus disosialisasikan dan para remaja perlu diberikan keterampilan untuk mengidentifikasi serta menanggulangi tekanan sosial yang seringkali mengarah pada penyalahgunaan narkoba. Oh, terakhir, kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjadi agen perubahan melalui pendekatan edukatif yang berbasis informasi yang benar dan pemberdayaan sosial yang positif. Kita bisa memberikan kesempatan bagi remaja untuk membuat keputusan yang lebih baik, menghindari narkoba, dan meraih masa depan yang lebih cerah. Semoga dengan adanya upaya-upaya ini, Sumatera Barat dapat menjadi contoh yang baik dalam pencegahan narkoba di kalangan generasi muda. Mungkin sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya sebagai moderator mewakili teman-teman lainnya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.